Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali pekerjaan kita untuk pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena kasih-Mu yang begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah bangunkan kami dengan napas hidup baru. Karena itu Tuhan, pagi hari ini ampuni dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan dan berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari kitab Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-15 dan 16. Roma 9 ayat 15 dan 16, firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari dua ayat ini diberikan tema Allah memilih berdasarkan keadilannya. Allah memilih berdasarkan keadilannya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam sepanjang hidup kita banyak hal atau banyak peristiwa yang kita lalui. Ada suasana senang, mungkin bergumul, mungkin kecewa, mungkin marah. Dan dikatakan bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah memilih kita berdasarkan keadilannya. Jadi tidak berat sebelah, tetapi sama-sama. Artinya sama berat, sama ringan. Adil. Tidak dibeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita mengalami hal dalam kehidupan kita camkan bahwa semua itu karena kemurahan Tuhan. Yang kita alami, yang kita lalui, semua karena Tuhan. Allah memilih seseorang bukan berdasarkan pertimbangan sifat bahwa dia baik, dia ganteng, dia cantik, dia hebat, dia kaya, dia berkedudukan atau tidak. Tetapi dikatakan bahwa Allah memilih seseorang berdasarkan keadilan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita, biasanya kalau kita memilih seseorang untuk kita tempatkan di tugas atau pekerjaan tertentu, kadang banyak sekali pertimbangan yang kita pikirkan di dalamnya. Banyak sekali pertimbangan yang kita pikirkan di dalamnya. Misalnya, dengan pertimbangan, apakah dia berkualitas? Apakah karakternya bagus? Apakah sifatnya bagus? Dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dalam bacaan kita untuk hari ini dikatakan bahwa Allah memilih manusia. Saya ulangi, Allah tidak memilih manusia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa dia hebat, dia kaya, dia berkedudukan, dia punya status sosial yang ini dan gitu. Tetapi Allah memilih berdasarkan keadilannya Tuhan. Misalnya dalam suatu tugas tertentu, entah kita diberikan tugas sebagai guru atau mungkin sebagai bendahara atau mungkin sebagai
sekretaris. Di situ Allah memberikan kita tugas, dan di situ juga ada hal-hal yang Allah mau lihat daripada tugas kita tersebut. Apakah kita bertanggung jawab atau tidak? Apakah kita jujur melakukannya atau tidak? Apakah kita melakukannya untuk kebaikan sesama kita atau tidak? Itu semua ujian proses yang harus kita lalui. Salah satu contoh sidang jemaat, bahwa Allah, kita ingat ketika dia memilih Raja Daud menggantikan Saul saat Daud dipilih Tuhan. Dalam perjalanan pemerintahannya itu dia sebagai Raja Israel. Kita ingat Saul adalah raja yang pertama Israel. Lalu kemudian Allah memilih Daud untuk menggantikan dia. Pada saat Daud menjalankan pemerintahannya, begitu banyak tantangan, penyelewengan, hal-hal yang mungkin menurut Daud, yang dijalankan Daud itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal-hal yang mungkin menyimpang dari perjalanan pemerintahannya. Dan itu juga kita bisa baca di dalam kitab-kitab Mazmur, bagaimana dia menjalankan pemerintahannya. Dan di sini firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dikatakan bahwa Allah memilih berdasarkan keadilannya. Jadi Allah itu tidak, ketika dia memilih seseorang, dia tidak pernah dipengaruhi oleh orang lain. Lalu kemudian di sini dikatakan lagi bahwa ketika Allah memilih berdasarkan keadilan Tuhan, lalu dia melihat umatnya mungkin tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, di situ juga kita sebagai umat Allah, kita harus menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau misalnya mungkin Tuhan tidak setuju dengan tugas yang diberikan kepada kita dengan cara kita menjalankan seperti apa, itu juga kita terima. Bagaimana Allah memberikan mungkin kita suatu ujian di dalamnya. Lalu Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, Allah di sini memilih umatnya tidak hanya terbatas bagi orang Yahudi semata-mata, tetapi Allah juga memilih umatnya, Allah juga memilih bangsa-bangsa yang lain, tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Lalu dikatakan lagi, dalam kedatangan Yesus di dunia, lewat pengorbanannya, kematiannya, lalu kemudian dari penderitaan ke kematian, lalu kematian ke kebangkitan, Allah memanggil manusia datang kepadanya menjadi umat pilihannya, meskipun mungkin di mata manusia, wah, sesama saya itu kok seperti itu ya. Mungkin secara manusia kita menilai sesama kita, kok seperti itu ya, Allah mau memilih dia dan sebagainya. Itu prasangka yang menurut manusia, tetapi prasangka yang lebih lagi adalah menurut Tuhan itu berkenan kepada dia. Mungkin bagi kita sebagai manusia Allah itu tidak adil, tetapi dikatakan bahwa Allah itu selalu adil dalam rancangannya. Jadi jelas di sini bahwa pemilihan Allah tidak berdasarkan, saya ulangi, pemilihan Allah tidak berdasarkan apa yang ada pada kita, tetapi pemilihan Allah atas dasar menurut dia bahwa orang itu berkenan kepadanya. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari pembacaan kita untuk saat ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang pekerja akan bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Allah amanahkan kepada kita. Karena dalam pekerjaan tersebut, ketika Allah sudah mempercayakan kepada kita, lalu ada hal-hal yang
menurut Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendaknya, apa yang mungkin sedikit kita buat kurang berkenan di hadapan Tuhan, itu bisa menghalangi hal-hal atau berkat Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini, bahwa kita harus selalu berkaca pada pola pelayanan Yesus. Pola pelayanan Yesus di sini yaitu mengasihi manusia. Saya ulangi, mengasihi manusia tetapi membenci kejahatan. Mengasihi manusia tapi membenci kejahatan. Lalu untuk menutup renungan kita untuk hari ini, bahwa saat kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan kebenaran dan keadilan Tuhan, hal yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran kita, kemauan kita dan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran, keadilan yang sudah Allah berikan kepada kita. Adil dalam hal kita memperlakukan sesama kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tanpa melihat siapa dan apa dia. Tidak membeda-bedakan dalam hal bergaul, tetapi kita adil dalam memperlakukan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Nyata firman-Mu bahwa dalam hidup kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu. Tuhan, biarlah lewat umat pilihan Tuhan yang sudah kami terima, tidak menjadikan kami angkuh, sombong, tetapi justru membuat kami rendah hati dan semakin mengasihi sesama kami. Terlebih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setia kepada-Mu. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang sudah menjadi makanan rohani kami pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rusun, yang ada di pastori, bahkan di rumah-rumah yang dirawat. Kami mohon kepada-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mohon Engkau melawat mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau hadir dalam setiap hati mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Biarlah kami percaya bahwa dalam kehidupan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah sekalipun Tuhan. Engkau hadir memberikan hikmat, akal budi kepada mereka di dalam memerintah bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan kedamaian yang senantiasa tercipta di antara kami sesama umat Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau jaga lindungi pemerintah kami. Juga kami berdoa buat kami semua dalam tugas pekerjaan yang sudah Tuhan embankan kepada kami semua. Engkau berikan hikmat kepada kami semua, kekuatan. Engkau mampukan kami Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kami semua. Karena kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan embankan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terasing. Kami mohon Engkau senantiasa kuatkan mereka dalam sepanjang kehidupan mereka. Biarlah kami yakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati kami, dimanapun kami ada, dan dalam keadaan apapun Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu juga Tuhan, buat ibadah-ibadah yang dilakukan dimanapun ya Tuhan, baik itu di gereja, di rumah-rumah, bahkan mungkin di tenda-tenda. Kami mohon Engkau senantiasa hadir memberkati menyertai hamba-Mu, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami meyakini, kami percaya bahwa Injil-Mu, Injil kebenaran Tuhan, senantiasa menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Kami juga berdoa buat sesama kami Tuhan
yang terkena musibah karena banjir, karena gempa. Engkau hadir memberikan kekuatan kepada mereka, dan juga petugas yang ada di sana. Tuhan, jaga lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan, dengan peristiwa ini kami semakin belajar bahwa Tuhan senantiasa menginginkan kedamaian, kerukunan di antara bangsa kami. Bapa di surga, masih banyak hal yang akan kami katakan, tetapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui hati kami. Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Berkati kami, ampuni kami, bahkan anak-anak kami juga Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Shalom dan selamat pagi.